Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aki Muhammad Suan ingin berbagi pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup yang pernah saya alami. Saya beri judul dulu, namanya sakit. Apa itu sakit? Ya. Manusia itu sakit ada 3. Itu sudah hampir rata-rata memang seperti itu, yang setahu saya ya. Sakit yang pertama itu biasanya hati, ya, hati atau pikiran lah ya. Sakit hati, sakit pikiran, sakit yang tidak kelihatan itu di dalam. Itu satu. Sakit yang kedua itu badan, sakit badan, ya. Bisa apa saja, mungkin batu-batu, mungkin apalah, pokoknya mengenai badan lah, sakit badan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu sakit ekonomi, sakit kantong, ya. Ya, katakanlah itu masalah duit, sakit ekonomi. Jadi sakit hati, sakit badan, sakit ekonomi. Nah, terus Anda ini sebagai manusia, mana yang sakitnya? Apakah di sini nomor 1 sakit hati, apakah sakit badan, apakah sakit ekonomi? Yang tahu cuma pribadinya masing-masing. Oke, kita lanjut. Katakanlah kita ini mengalami sakit hati gitu ya. Sakit hati itu kan tidak kelihatan di dalam. Ya. Ya, namanya kita manusia, mungkin kita bertutur kata kepada sahabat, kepada teman-teman, kepada siapa sajalah, ya, berlebihan sehingga teman menjadi sesuatu sering menggunjing lah ya, sering jadi isu apalah namanya, sehingga kita membuat sakit hati itu. Nah, kalau sudah seperti itu kan menjadi gundah gulana kita ini, ya, menjadi tidak nyaman karena hati itu sedang sakit. Nah, muncul persoalan, muncul pertanyaan, gimana ya cara mengobatinya gitu, cara berobat hati itu seperti apa? Ya, kalau pengalaman saya, cara berobat hati itu ya tetap aja kembali ke Tuhan gitu. Berserah diri kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan. Namun adapun tata cara, ya silakan saja. Kalau orang muslim itu mungkin ada sholat malam ya, ada yang berzikir, ada yang baca kitab suci. Pokoknya berserah diri lah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kata Tuhan, akulah yang membolak-balikan rasa hatimu. Itu di dalam versi muslim. Kalau di agama-agama lain mungkin ya rajin-rajinlah pergi ke gereja ya, rajin-rajinlah pergi ke wihara supaya hati itu menjadi plong, terobati. Karena itu obatnya tidak ada lain, tidak ada bukan, ya cuma Tuhan dengan kita, yang kita memohon kepada Tuhan supaya kita dirobahkan. Itu cara menyembuhkan sakit hati. Itu yang saya alami loh ya. Saya nggak tahu bapak-bapak, saudara-saudara yang di luaran cara mengobatinya bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya menceritakan ini untuk berbagi. Ini adalah sebuah pengalaman yang saya alami gitu. Itu satu. Yang kedua, sakit badan. Ya, sakit badan itu ya organ lah ya. Bisa kaki yang sakit, bisa kepala yang sakit, bisa apa saja. Nah, saya kasih contoh lah. Ya mungkin kalau punya uang ya, banyak uang, bisa lah ya pergi ke dokter ya, ke profesor, para ahli lah di bidangnya ya. Ya, tapi kan mungkin harus pakai uang, gitu loh maksud saya. Nah, bagi saya, ya begini, saya pernah mengalami kebetulan sakit gitu ya. Ini contoh lah, saya sering, saya kan perokok berat ini, perokok berat, kopi juga, nah, batuk-batuk lah ya. Saya sering minum daun ini nih, ya. Kalau di daerah lain saya nggak tahu namanya apa. Kalau di saya ini orang bilang ini daun aprika ya. Ada juga orang bilang ini insulin. Ya. Ini simpel kok. Saya kalau ambil itu ada beberapa pucuk daun, maksudnya berapa helai itu, berapa lembar maksudnya. Masukin ke dalam gelas gitu, siram pakai air panas yang mendidih, tutup. Nanti kira-kira berapa menit minum. Ya memang sih agak pahit ya. Adapun ada cara mengambilnya ya terserah aja. Mungkin ada orang sugesti itu harus 5 lembar, harus 7 lembar, harus 9 lembar, ya sah-sah aja. Buat saya itu tidak perlu dimasalahkan. Yang penting
Saya kalau batuk gitu ya, kalau nggak enak lah di tenggorokan apa di lidah itu, saya suka minum ini. Simple. Tapi jangan sekali, diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Ya minimal 3 kali minum lah. Bahkan ini mata saya ini kadang-kadang suka perih ya, suka perih, kadang-kadang berair gitu. Udah, saya masukin ke dalam gelas, berapa lembar tuh saya siram, tutup sampai dingin, baru tetes-tetes. Enak rasanya. Itu yang saya alami. Ini saya berbagi pengalaman ya, cara mengobati sakit badan gitu. Atau ada lagi nih seperti gini ya, apa gerges ya, gerges itu apa sih namanya ya, kayak meriang gitulah, nggak nyaman badan tuh karena pegel-pegel gitu. Kalau saya nih suka pakai jahe ya, jahe ditumbuk ya, nggak usah ditumbuk halus ya, asal pecah, terus dikasih ini serai, direbus, udah mendidih tuh nanti angkat. Nah, kira-kira angkat-angkat kuku, mandi. Nah, cara mandinya gimana sih? Ya mandi biasa pakai sabun, ya, sabun udah bersih-bersih, baru oles-oles ke muka, ke kaki, ke badan. Itu yang saya alami itu. Kalau masih kurang juga, ya sambil parutan saya gosok-gosok, udah saya parut, lalu saya gosok-gosok ke badan itu. Itu yang saya alami. Ya saya alhamdulillah ya sampai hari ini masih dikasih masih dikasih sembuh maksud saya, sehat maksud saya. Ya saya nggak tahu besok lusa, cuma saya menyampaikan ini minimal sampai hari ini saya bersyukur kepada Tuhan masih kasih sehat. Tapi biar bagaimanapun kan ada asbabulnya gitu, asbabulnya. Nah ini yang saya pernah jalanin ya sampai hari ini minimal saya minum tuh. Tapi ada di antaranya orang itu kan inginnya praktis, ya. Ya monggo sih silahkan mau ke profesor, ke dokter ya silahkan aja, nggak masalah. Ini kan cuma berbagi aja saya itu. Ingin yang lebih praktis, kebetulan ada uang juga. Ya bahasanya mungkin maklum ya, biar agak keren kali ya, nggak tahu juga saya tuh. Berobat lah gitu. Pergi ke dokter atau ke profesor atau ke rumah sakit, mau silahkan aja. Nah itu yang saya alami, saya ceritakan lah ya gitu. Tadi bilang sakit hati, sakit badan ya. Sekarang sakit yang ketiga apa? Sakit ekonomi, sakit kantong gitu ya. Nah ini sebetulnya penyakit klasik kalau saya bilang itu ya. Kenapa dibilang klasik? Dan itu hampir rata-rata orang bisa seperti itu. Nah saya bilang ini penyakit klasik karena begini, kalau pandangan saya yang pernah saya alami itu ya, kalau kita mau gitu ya, kalau kita mau bergerak gitu ya, entah itu beli bangunan, entah itu mengutin sampah, botol aqua, dikumpulin lalu dijual, kan bisa aja seperti itu. Cuma persoalannya mungkin ya, kita jangan gengsi lah, jangan malu lah ya. Kita lihat sikon lah untuk mencukupi kebutuhan. Minimal makan lah ya, makan sehari-hari, pasti ketemu gitu. Apalagi yang sering saya lihat itu ya di jalan-jalan itu ada orang bilang Pak Ogah lah, yang terus ya kasih 1.000, kadang-kadang nggak ngasih, ada yang ngasih ya tergantung rezekinya ya. Yang penting kita ikhtiar gitu maksud saya. Saya yakin sih kalau kita mau ikhtiar itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Jangan menunggu. Kadang-kadang kita ini suka menunggu ya. Saya nggak ada yang ngajak, saya malu. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Jadi mindsetnya kalau bisa dirubah gitu. Jangan seperti itu. Kita menyerang lebih dulu. Kita tanya. Pokoknya kita ada orang lagi bangun proyek, Pak, boleh nggak saya ikut kerja? Kamu bisa apa? Ya ngaduk semen saya bisa. Atau Pak, boleh nggak saya ikut parkir sini? Artinya apa sih? Ada kemauan, jangan menunggu saya itu, jangan menunggu. Nah kelemahan manusia itu, kalau saya perhatikan ya, suka menunggu gitu. Kadang-kadang bilang ya saya mau kerja apa, nggak ada yang ngajak. Ya saya bilang itu salah. Adapun orang ada yang katakanlah punya skill lah, ahli di bidangnya ya. Mungkin ahli ekonom, mungkin dia bisa betulin kapal, mungkin bisa betulin pesawat. Itu beda ya kasusnya. Tapi menurut pandangan saya sama aja dia. Kalau orang itu cuma menunggu, ya susah. Harusnya kan kita bergerak gitu. Ada orang bilang, yang ngomong kita, itu canda barangkali ya. Ya pintar aja sendirilah. Kan nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita coba menawarkan, berikhtiar, sehingga penyakit yang ketiga itu yang dibilang penyakit ekonomi itu, ya solusinya ada aja. Gitu maksud saya.
Dan sebetulnya sih Tuhan itu memberi kita kepada kita itu, ya, kebutuhan kita itu seperti makan pasti dicukupi oleh Tuhan. Persoalannya kita ini memang kurang bersyukur jadi orang itu, sehingga terkesan kita ini selalu kurang, selalu gelisah. Itulah saya bilang tadi penyakit klasik itu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang saya ingin berbagi, ya, kepada sesama sebagai pengalaman yang saya alami dalam sebuah kehidupan itu. Saya coba share kepada teman-teman, ya. Kalaupun toh ada di antara para penonton channel ini, maksud saya, lebih punya pengalaman dan lebih bagus, ya, gak masalah, kita share kok, kita sharing aja. Sharing aja, saya suka kok. Ini pengalaman saya loh, ini pengalaman, saya terima ke dalam lapang dada. Ya kalau mau ya kita ketemu face to face, ya kita bicara, kita ngobrol. Ya kalau memang nggak sempat, ya di kolom komentar monggo silahkan dibaca, komentar saja. Kita saling berbagi. Itu barangkali ya. Tapi sebelum saya selesaikan ini pesan saya ulangi lagi nih sekali lagi. Jadi orang itu ada 3 yang membuat kita sakit. Yang pertama sakit hati, ya. Sakit hati caranya mengobatinya bagaimana, ya kita ke Tuhan gitu. Terserah agamanya masing-masing. Yang kedua sakit badan. Ya kalau banyak uang silahkan pergi ke dokter. Kalau tidak, alam semesta ini Tuhan sudah menyediakan tanam-tanaman, ya. Tinggal kita mau nanya, mau dengar dan lakukan itu, ya. Yang ketiga, sakit ekonomi, sakit kantong lah gitu. Nah, jangan menunggu, bergerak. Gimana caranya? Bergerak. Jangan menunggu. Nah, itu maksud saya. Ya. Jadi, kalau memang kita mengalami hari ini hal ini, lakukan sekarang, jangan pakai menunggu. Kenapa? Yang ada cuma angan-angan, khayalan, kenyataannya nggak ada. Akibatnya kita merana seumur hidup. Itu barangkali yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Amin dan terima kasih.